Nggak ada bicara-bicara, selesai kumpul. Nomor tiga ya. Mereka kasih ada masalah jaringan. Kita semua yang online sudah semua. Siap. Yang offline sudah siap. Sudah, Dok. Soal pertama, LBSBS. Soal dua, soal tiga, soal empat, soal lima, soal enam, soal tujuh, soal delapan, soal sembilan, metabolisme pertama, samaan, dia ada batas waktunya bisa cut off.
Metabolisme lipid, metabolisme lipid 2. Lewat Zoom biasakan lampu. Pas sudah, masih Zoom sudah semua, sudah semua ya. Soal pertama, soal 3. Soal 4. Lima. Enam. Soal 7. Soal 8. Soal 9. Soal 10. Silakan kumpul.
Rumah kelihatan ya. Kelihatan, Dok. Sebelum saya memulai, saya izin untuk duduk. Puasanya. Biasanya saya selalu berdiri, nah saya duduk-duduk. Ya, ini adalah rangkuman dari berbagai metabolisme yang sudah kita pelajari. Soalnya nggak dulu yang saya keluarkan dari oke, belum. Jadi di biokimia itu sebenarnya ada 4 metabolisme. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat, yang kedua metabolisme lipid, yang ketiga metabolisme protein, yang keempat metabolisme asam nukleat. Itu metabolisme utama yang harus dikuasai oleh seluruh tenaga kesehatan. Tidak boleh perawat, dokter gigi, apoteker, segala macam itu tidak menguasai. Nanti ada kekhususan spesifik. Misalnya gigi itu ada aspek biokimia untuk kedokteran gigi. Ya. Nanti untuk jaringan, misalnya tulang, otot, itu juga nanti ada. Jadi 4 dasar itu yang harus dikuasai. Kalau kita belajar biomolekuler, balik. Yang utama itu adalah asam nukleat, baru protein, baru lemak, lipid, baru kemudian karbohidrat. Nah, judulnya hubungan berbagai metabolisme. Jadi metabolisme tadi coba kita hubungkan. Tidak bicara tentang pembelajarannya. Ya, suatu case. Jadi case itu tidak harus dalam bentuk naratif. Case itu bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Hanya sayangnya di Fakultas Kedokteran kita belum ada yang blog yang mencoba kasusnya dalam bentuk video atau foto. Semuanya dalam bentuk narasi. Saya nggak tahu nanti suatu saat ada seperti ada demo yang memang dibuat kehidupan hubungan antara dokter dan pasien dalam video, kemudian dibahas dalam suatu dalam tutorial ya, seperti itu. Nah ini masalah kehidupan. Kehidupan itu memilih. Jadi tidak bisa kita kuasai semua, tidak bisa kita dapatkan. Orang yang mengharapkan di dalam kehidupan itu mendapatkan semua yang dia inginkan pasti mendapatkan kekecewaan akhir. Oleh karena itu kita harus memilih, mau pilih A konsekuensinya apa, mau pilih B konsekuensinya apa. Kalian, saya yakin tidak ada orang yang jatuh cinta hanya pada satu orang. Saya yakin. Kenapa? Sunatullah. Tunjuk tangan siapa yang jatuh cinta sekali. Kalau dia mengaku bahwa hanya sekali, maka nanti setelah berkeluarga dia ketemu orang lain. Yang kedua, mengapa saya yakin tidak satu? Karena memang Allah menyuruh kita memilih.
Dalam kondisi baik, Allah akan memberikan jodoh baik. Dalam kondisi kita buruk, Allah akan menurunkan jodoh yang buruk. Kalau begitu ada berapa minimal jodoh kita? Nah, saya tadi bilang, saya nggak yakin kalian senang sama satu orang saja. Ya? Nanti kalau kalian sudah berkeluarga, punya istri, jangan dibilang istri itu nggak suka sama cowok lain. Dia masih suka. Yang perempuan sudah punya suami, jangan dipikir suami kalian nggak suka sama cewek lain. Pasti dia ketemu. Suatu saat dia menemukan seseorang yang sosoknya idol dia. Ternyata lebih idol dibandingkan pasangan hidupnya. Dan itulah pada saat itu terjadi godaan. Ini juga sama. Kita disuruh milih mau pakai Pertalite, premium, pertama, premium sudah hilang. Full pertama turbo. Dengan segala konsekuensi, mau bagus pertama turbo, tapi harganya mahal. Habis duit. Apalagi kalau sudah mulai jalan macam-macam. Kalau kita mau pakai Pertalite, silakan, murah, tapi kotor. Pembakaran mesinnya jadi kotor. Akhirnya apa? Berkerak. Gara-gara berkerak, mobilnya jadi menggelitik. Ya. Tahu menggelitik. Itu dia jalan, kata-kata berkerak. Berarti sistem pembakarannya harus dibersihkan. Karena efek dari menggunakan bahan bakar yang juga sama. Pemain yang kaliber nomor 1 dengan kaliber nomor 2 akan jelas. Nah, mengapa dapat melakukan aktivitas tadi? Loncat, tunggang, gundul. Apa yang menjadi sumber energi aktivitas tersebut? Kok bisa lompat ya? Mengapa hasil metabolismenya beda-beda antar individu? Ada yang larinya ngebut, tapi ada yang hampir terjatuh-jatuh lari. Itu sudah menunjukkan bahwa metabolismenya beda. Nah, untuk menjawab itu, maka saya coba susun materinya, mulai dari pendahuluan dulu, saya akan bawa kalian masuk ke hubungannya nanti, kemudian sistem regulasinya, siklus metabolisme, makan dan puasa, nanti juga sudah saya tambahkan tentang olahraga, dan akhirnya aplikasi kejadian patologi. Sebagai pendahuluan, ini nasib makanan. Sekarang ini makanan itu dibuat orang dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Warna-warni, bentuknya ragam, baunya semerbak, beda-beda, pakai topping beda-beda. Tapi mau sebagus apapun, mau seenak apapun, kalau tidak dimakan, maka makanan tadi tidak mencapai nasib. Makanan itu harus dimasukkan ke dalam mulut, baru dia menerima nasi. Makanya zaman dulu, orang makan itu tidak bersih. Kalau orang tua zaman dulu sering-sering menyebut, itu jangan disisakan, kasihan nasinya nangis. Itu cara orang tua zaman dulu. Sekarang saya baru tahu setelah belajar mendalam tentang Islam, ternyata orang yang menyisakan makanan itu adalah temannya setan. Berarti dia membuka kesempatan untuk dirinya dipengaruhi oleh setan. Makanan itu harus dihabiskan. Kalau nggak habis, jangan ambil banyak-banyak. Cukup setengah piring saja. Sampai ke sisa nasinya. Nenek saya itu sampai dia mencuci tangannya. Karena dia makan pakai tangan terus, tidak mau pakai sendok. Kemudian air bekas cucian tangannya digosokkan di piringnya. Kemudian diminum. Begitu dia tidak ingin ada yang bersisa.
Saya bandingkan dengan masa kalian. Saya sekitar tahun 2000, mungkin kejadiannya tahun 2008-an, 9-an. Waktu itu saya masih mengajar di FKIK Unja, Jambi, mengampu ilmu di situ. Habis ngajar, saya cari makan di resto. Ada resto apa itu nama? Saya makan, saya lihat ada 2 sejoli. 2 sejoli itu berarti laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Itu nggak normal. 2 sejoli itu laki-laki dan perempuan. Mereka memesan banyak sekali. Mungkin kaya raya, saya nggak tahu yang kaya raya yang mana. Yang laki-laki atau yang perempuan nggak tahu. Penuh piring mejanya. Kami baru nyampe dari biokimia FKUSRI. Kan kita pesen sepiring-sepiring, dia pesen semeja. Sudah selesai, baru saja mau makan. Tahu-tahu selesai mereka. Saya perhatikan, airnya belum habis, jusnya belum habis, yang dimakan belum habis, semuanya bersisa semua. Saya geleng-geleng kepala. Begitu banyak orang miskin yang belum makan. Itu dibuang ke kotak sampah. Peduli nggak dengan lingkungan? Kalau kalian mau menjadi dokter harus peduli. Karena dokter itu tidak akan sukses kalau tidak ada nilai empati. Jadi sebenarnya untuk melatih soft skill itu mudah. Di-trigger saja mahasiswa. Kalau dia nggak mampu, berarti masih kurang soft skills-nya. Harus dididik lagi. Nah itu jelas, itu salah. Apalagi kalau itu mahasiswa fakultas kedokteran, tambah sedih. Nggak boleh. Kalau sudah dimakan, masuk ke dalam mulut, apa yang terjadi? Maka akan terjadi proses pencernaan. Mulai dari proses secara fisika, yang namanya mastikasi. Dengan gigi-gigi. Kemudian diputar balik oleh lidah. Sehingga lumat dan rata. Pada saat menggigit, berapa kali? 33 kali. Ada yang 31. Ada 35. Terserah. Yang penting, ganjil. Yang lebih penting lagi, lumat. Sambil makan, sambil ngomong. Gak lama kemudian tergigit lidah. Kenapa lidahnya bisa tergigit? Karena lidahnya melaksanakan 2 fungsi. Fungsi yang pertama dia sedang mengolah makanan tadi bolak-balik. Fungsi kedua dia ngomong. Akhirnya tergigit. Itu sebenarnya waktu kalian tergigit lidah itu teguran dari Allah. Sakitnya bukan main waktu tergigit. Kalau makan jangan ngomong. Kalau makan sambil ngomong, kalian bukan makan makanan saja, tapi yang terjadi adalah yang kalian makan udara. Namanya aerofagi. Akhirnya perutnya jadi kembung. Nah, kalau sudah dilumat, maka yang bekerja setelah itu adalah sistem enzim. Pencernaan enzimatik. Masuk ke sana, kemudian salivanya mulai mengolah tadi, menghancurkan. Saya ngomong saliva sekarang, saya yakin secara refleks air liur tadi yang keluar. Pak Dokter Safidin tahu, cephalic phase namanya. Ada fase cephalic. Kalau saya ngomong yang asam-asam, kedondong, mangga,
bengkuk, apalagi yang asam-asam, keluar langsung enzimnya banyak. Cephalic stage. Jadi salivanya sudah siap mencerna dengan enzim-enzimnya. Ada enzim untuk karbohidrat, ada enzim untuk lipid, dan ada enzim untuk protein. Tetapi protein belum dicerna di mulut. Di mulut itu baru karbohidrat dan lipid. Ada enzim protein yang namanya lisozik. Itu bukan peruntukannya untuk mencerna protein makanan, tetapi dia menghancurkan protein bakteri yang ada di membran bakteri. Untuk pertahanan tubuh, salah satu sistem imunitas di dalam tubuh kita. Setelah lumat, hancur dia, baru kemudian dia masuk ke dalam kerongkongan. Kalau masuk ke dalam tenggorokan namanya asfiksia. Jadi kalian mati. Penyebabnya apa? Tadi makan sambil ngobrol. Bisa tercekik, mati mendadak. Ada yang sudah siap mati di tangan? Yang angkat tangan baru dokter Sofie. Kenapa nggak ada yang berani? Kenapa saya berani mengangkat tangan? Tahu masalahnya? Karena kematian itu sudah ditentukan. Kenapa harus takut? Yang penting disiapkan oleh kalian dari sekarang. Makanya jangan banyak buat dosa, banyak pahala. Supaya suatu waktu dipanggil oleh Allah, kalian siap. Karena tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Tetangga saya baru meninggal. Beberapa minggu yang lalu, tetangga saya di lain jalan juga meninggal. Biasanya malaikat itu kalau sudah kumpul, sudah di satu tempat, biasanya dia narik di tempat yang sama dulu. Sudah tuh hilang lagi. Benar nggak? Pengalaman kalian seperti itu nggak? Orang-orang di sekitar kalian ada yang meninggal, biasanya dekat-dekat itulah yang meninggal. Jadi sudah 3-4 orang meninggal hilang. Di berapa bulan, setahun kemudian nanti masuk ke tenggorokan. Benar? Kerongkongan. Namanya bahasa kedokterannya apa? Laring. Faring. Esophagus. Sudah belajar anatomi. Yang namanya kerongkongan itu laring, faring, atau esophagus. Coba searching. Benar ya, Mas? Katanya sudah belajar anatomi. Ya? Kalau ketemu nurse, ketemu tenaga kesehatan lain, malu. Padahal sudah diajari di tutorial. Apa? Yang pertama sekali dilakukan. Melakukan klarifikasi, dan itu tidak kalian terapkan. Sampai bisa salah. Setelah dia masuk di kerongkongan, di esophagus, apa yang terjadi di kerongkongan? Ada kejadian? Hanya berupa saluran saja, tempat dia lewat. Kalau kita makannya tidak mencerna, masih dalam bentuk kumpalan nasi, kan ada yang baru 3-5 gigitan sudah nelen, kan ada kan? Saya yakin di kelas ini ada yang kebiasaan seperti itu. Rokok, rok. Akhirnya padat. Esofagusnya terasa tercekik. Ambil minum, dorong pakai air. Benar nggak makan seperti itu? Salah. Begitu dia didorong pakai air, maka terjadilah pengenceran enzim. Fungsi enzimnya jadi berkurang.
Jadi makan yang bagus, ya makan saja tuh. Kalau mau minum, minum sebelumnya. Kalau sedang makan, jangan banyak minum. Supaya jangan banyak minum, giginya difungsikan. Berapa gigitan sampai lumat, baru ditelan. Belajar dari sekarang. Jangan masuk yang penting, nanti urusan lambung, urusan usus. Gak bisa seperti itu. Nanti lama-lama nikmat lambung dan ususnya ditarik oleh Allah. Omongan saya ini buktikan. Misalnya, kalian dikasih ini cara berpikir, kalian dikasih rezeki oleh Allah. 349 triliun kemarin yang sedih. Tergantung kalian mau ngabisinya cepat, bisa. Mau ngabisinya lama, bisa. Kalau kalian habisin dalam waktu singkat, setelah habis, tinggal. Kalau kalian cara hidupnya sederhana, umur kalian jadi panjang. Logis nggak? Logis. Tapi prosesnya ilmiah. Orang yang hidup sederhana, tidak bermewah-mewah, tidak stres, segala macam, stres oksidatif, akhirnya bisa panjang. Jadi kalau di agama itu kun fayakun itu benar, tapi Allah melakukan proses setelah itu. Proses yang sunnatullah, yang sudah ada ilmu. Ya? Jadi jangan biarkan bekerja lambung berat, intestinal berat, punya baik-baik. Setelah masuk ke lambung, maka bagilah 3. Sepertiga udara, sepertiga air, sepertiga makanan. Jadi jangan terlalu banyak makanannya, supaya sehat. Dan terapan ini nanti bisa digunakan untuk kalian berumah tangga, terutama yang perempuan. Untuk yang sekarang anak kos. Kalau dikasih duit bulanan, bagilah 3. Sepertiga untuk apa? Sepertiga untuk kebutuhan primernya, makan, minum, segala macam itu yang memang sangat dibutuhkan. Yang kedua itu ya adalah untuk yang variasi. Yang ketiga tabung. Siapa tahu nanti, wallahu alam, jangan sampai kejadian. Tiba-tiba orang tua kalian menjadi tidak mampu. Ada nggak kejadian? Ada. Saya dulu ketua UBKM ada ngalamin mahasiswa seperti itu. Kasihan. Nyaris di DOK. Gara-gara nggak ada duit. Sepertiga. Setelah dia masuk ke pencernaan di intestinum, pencernaan di intestinum itu di mana? Intestinum apa? Penuh. Terus intestinum apa? Rasum. Intestinum penuh itu apa yang proses pencernaannya? Gimana? Kalian lihat. Nanti lama saya jelasin masalah histologi lagi. Kalian harus lebih pintar dari saya. Nah, setelah dia cerna, karbohidrat, lipid, protein dicerna dalam bentuk yang sederhana, pada saat itulah dia bisa diserap, ya, diabsorpsi. Setelah masuk melalui sel mukosa usus, kemudian dia akan ditransfer menuju ke pembuluh darah dan pembuluh limbah. Baru dia nanti beredar di distribusi. Itulah baru makanan punya nasib. Jadi prinsip pencernaan itu sederhana, mengubah bentuk kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Karbohidrat diubah menjadi dari poli menjadi monosakarida. Kemudian protein diubah menjadi lipid diubah menjadi asam lemak. Setelah dia masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan diserap. Kemudian dia akan masuk ke dalam sel, dan di dalam sel dia akan mengalami metabolisme. Ada proses anabolisme dan katabolisme. Setelah selesai terjadi metabolisme, hasilnya adalah sampah. Menyisakan sampah yang kita kenal sebagai waste product,
kemudian dia dibuang melalui sistem ekskresi kita. Sistem ekskresi bisa melalui tinja, bisa melalui urin, bisa melalui keringat, bisa melalui udara pernapasan. Nah, kalau dia sudah dibuang, misalnya dalam bentuk urin, kalian mendengar ada terapi urin. Urinnya diminum lagi. Pernah dengar? Nah, karena saya pernah mengalami teman kos saya seperti itu. Saya mau mandi, bakal saya melihat ada gelas berisi cairan kuning. Apa yang bingung saya? Jangan-jangan ada yang ketinggalan gelas. Saya mau tutup pintu ragu-ragu, akhirnya saya cium. Setelah saya mandi, saya keluar, tak lama kemudian hilang. Berarti diminumnya. Itu kira-kira logis nggak bahwa urin diminum untuk terapi kesehatan? Logis? Tidak logis. Kalau zat itu masih dibutuhkan oleh tubuh, maka tubuh tidak akan membuang zat tadi. Itu logika berpikir. Jadi mengapa suatu zat itu dibuang? Karena sudah berlebih. Nggak penting lagi bagi tubuh. Jadi jangan masukkan lagi ke dalam tubuh. Itu namanya bodoh. Jadi sederhana sekali. Nah, ini tujuan makan. Jadi umumnya, apa yang kita makan itu sebenarnya digunakan untuk energi kehidupan. Ini yang membedakan antara manusia dengan hewan-hewan lainnya. Kenapa saya bilang hewan-hewan lainnya? Kalian tahu mengapa saya sebut beda dengan hewan-hewan lainnya? Karena manusia adalah hewan. Saya mohon maaf mengatakan. Kalian itu sebenarnya adalah hewan. Makanya wajar nggak kalau seandainya iblis nggak hormat kepada manusia? Karena yang dia lihat adalah fisik Nabi Adam. Hanya fisiknya saja. Fisiknya hewan. Nggak beda dengan hewan lain. Dan dia lihat bagaimana Nabi Adam itu dibentuk dari tanah liat yang sangat hitam. Buruk sekali. Kuat di bumi ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya? Bedanya adalah kita makan supaya kita bisa hidup. Kalau hewan, dia hidup untuk makan. Makanya hewan itu kerjanya makan terus. Sedikit-sedikit makan. Kalau kalian melihara kucing, melihara anjing, coba perhatikan. Apa yang disodorkan pasti dimakan. Baru masih dimakan, sodorkan lagi, makan lagi. Gak selesai-selesai makan. Kalau manusia harus beda. Makan itu untuk hidup. Kalau begitu, jangan makan terus. Makan itu ada waktunya. Kalau kalian mau tanya, saya makan nasi nggak waktu sahur? Tidak. Mengapa? Karena kenyang sudah. Jadi kalau kenyang mau makan apa? Kalau kita makan itu berarti berlebih. Jangan dipaksa. Jadi misalnya kalian dibangunkan oleh ibu kalian, mama kalian. Nah, sahur. Ah, enggak mas. Kenapa? Kenyang. Sudah selesai, memang kenyang. Kalau lapar, makan sahur. Itu logika berpikirnya secara kesehatan. Yang kedua, kalau untuk kehidupannya sudah selesai, sudah dipenuhi, baru tentang kualitas. Untuk sintesis molekul struktural dan fungsional. Untuk menggantikan struktur kita yang mungkin ada yang cacat, yang gompel, ya, yang rusak, dan fungsi-fungsi yang terganggu. Sehingga kita tidak menjadi cacat dan sakit. Berarti itu menjaga kualitas kita. Apalagi sedang dalam proses tumbuh dan kembang. Seperti yang berumur 18 tahun ke bawah. Kalian kalau sudah 18 tahun ke atas, sudah tumbuh kembang aja. Sudah selesai. Tinggal psikologis kalian yang dikembangkan.
Yang terakhir, ini orang yang takut kehabisan rezeki dari hanya disimpan untuk masa yang akan datang. Mohon maaf, jatah untuk besok sudah dimakan hari ini. Jatah untuk 2 hari lagi sudah dimakan hari ini. Jatah untuk seminggu dimakan hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Badannya menjadi obes. Kalau sudah obes, apa yang terjadi? Jadi sakit. Akhirnya siapa yang disalahkan? Dirinya sendiri. Menghabiskan rezekinya sehingga akhirnya mendekati maut. Kalau rezekinya belum habis, kira-kira ada nggak manusia meninggal karena masih ada rezeki di dunia? Saya mau tanya, ada nggak manusia meninggal rezekinya masih ada di dunia ini? Ada? Nggak ada. Allah tidak bakal berhutang kepada kita. Kalau kita masih ada rezeki dikasih oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu ada tulisan bahwa dia masih menghisap oksigen sekian kubik, misalnya. Nggak bakal meninggal, tenang-tenang saja. Tapi mengapa kita cepat meninggal? Karena rezekinya dipercepat habisnya oleh kita. Karena yang ketiga tadi, tubuhnya akhirnya membesar. Jadi ini mohon maaf kepada yang tubuhnya besar. Kalian dapat hidayah, kalau dapat hidayah ini dijadikan hidayah, maka mulai dari hari ini berubah. Mau menjadikan IMT bagus, caranya mudah. Tetap 2 kuncinya. Yang pertama adalah olahraga, yang kedua pola diet. Selesai. Kemarin sudah lebih dalam lagi kita bicara. Mau meningkatkan berat badan, olahraga, diet. Kuncinya 2. Jadi yang penting kalau IMT mau normal, olahraga dan diet. Kalau sudah makan, pertanyaannya apakah nutrisinya cukup? Sebelum kita bicara cukup nutrisinya, maka yang harus kalian tanya adalah halal dan baik. Halalan toib. Pernah nggak kalian terbayang masuk ke tempat resto atau di kafe, kira-kira kafe atau restonya makanannya halal nggak? Pernah nggak kalian terbayang seperti itu? Terpikir bersama teman-teman masuk ke kafe, ke resto, tempat jualan makanan, kemudian kalian kira-kira halal nggak ya? Ragu-ragu. Kalau itu masih ada di dalam hati kalian, alhamdulillah berarti bagus. Insya Allah darah daging kalian masih halal, tidak terkontaminasi oleh makanan yang halal. Alarmnya langsung bunyi. Hati-hati. Kalau sudah halal, apakah makanan tadi baik? Belum tentu. Contoh, kalian sudah ada sakit gastritis, kemudian masih mau makan asinan. Itu namanya halal nggak? Halal. Tapi baik nggak? Nggak baik. Jadi dipilih makanan tadi. Baru kemudian kita menggunakan prinsip 3T. Makanan itu harus bergizi. Kalau zaman dulu sederhana, 4 sehat, 5 sempurna. Harus ada karbohidratnya, lipidnya, dan sebagainya. Ada lauk pauk di situ. Ada sayur, ada buah, dan ada air susu. Lengkap. Kemudian harus bervariasi. Jangan makan pagi, ketemu lagi siang, ketemu lagi malam. Akhirnya bosan. Dihangatkan, dihangatkan, dihangatkan. Kalau kalian di rumah seperti itu, cobalah divariasikan. Ini terutama yang calon-calon itu. Harus variatif. Dan variatifnya juga harus tanya pada anggota keluarga. Tanya sama suami, tanya sama anak-anak. Makanan yang disukainya apa? Jangan yang dimasak adalah kesukaan istri. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dihidangkan,
nggak habis. Kenapa? Suami nggak suka, anak nggak suka, istri marah-marah. Aku sudah capek-capek masak, kok nggak dihabisin? Ya memang bukan kesukaan mereka. Kalau mau dihabisin, buatlah kesukaan anak-anak dan suami. Selesai. Yang terakhir adalah bertahap. Waktu kita lahir, mulai dari apa kita makan? Air susu ibu. Kemudian bertahap setelah 6 bulan ditambah PASI, pengganti air susu ibu. Makanan yang sangat lumat, bubur. Kemudian naik lagi nasi lembek. Kemudian naik lagi nasi. Akhirnya keripik, yang lebih keras lagi. Tapi kemudian, pada saat kita sakit, apa yang terjadi? Kita akan kembali lagi menjadi bubur lagi. Seperti masa kita kecil. Mengapa kembali lagi seperti masa kecil? Ada yang tahu? Mengapa kalau di rumah sakit makanannya lembek-lembek, bubur segala macam? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Saya nggak mau tunjuk begini. Saya ingin kalian yang tahu tunjuk tangan. Jadi kalian nggak merasa terintimidasi oleh Dr. Sapir kalau ngajar. Tenang saja, nggak bakal saya tunjuk. Meskipun duduk di depan ini. Nggak tahu, sudah diam saja. Tahu. Kenapa? Karena mengunyah makanan itu membutuhkan energi. Orang sedang sakit butuh energi untuk recovery. Itu jawabannya. Jadi jangan nanti kalian sudah sedang koas, kemudian ada pasien mengeluh, dok, kalian sudah dipanggil dok, sudah koas. Dok, kok makanannya kayak gini terus? Jelaskan. Kata dokter Safidi, sudah ada ilmunya untuk menjelaskan. Ini energi kalau ini punya. Kalau lembut kan hanya punya sebentar telan. Energinya bisa digunakan untuk supaya cepat sembuh. Berapa kebutuhan karbohidrat? Rata-rata 60%. Ya, literatur mengatakan ada antara 45 sampai 70. Itu bukan lemak ya. Lipid 25% rata-rata. Kisarannya dari 10 sampai 30. Protein 15%, kisarannya 10 sampai 30. Ini sangat variatif sebenarnya. Tapi rata-rata karbohidrat 60%, lipid 25%, dan protein dengan nilai 1 gramnya beda-beda. Ya. Itu nanti kalian terapkan di ilmu gizi. Nah, kemudian kita tahu kalau kita makan sayur dan buah, kita itu sebenarnya mencari serat. Nah, ternyata yang bagus adalah menggunakan prinsip 5 porsi. Lebih banyak sayur daripada buah. 3:2. Dan ini harus dilakukan setiap hari. Nah, setelah kita makan, maka kadar glukosa darah kita akan naik. Glukosa darah yang bersumber dari makanan tadi, itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang pertama mendapat prioritas adalah otak. Otak tidak boleh kekurangan. Setelah otak terkirim, baru ke organ-organ lain. Ginjal, fungsi penyaringan, otot untuk bergerak. Setelah semuanya terpenuhi, organ-organ yang bekerja, baru sisanya disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Sisa lagi disimpan di otot dalam bentuk glikogen. Nanti kalau dibutuhkan, maka glikogen-glikogen ini akan dipakai menjadi sumber glukosa. Apa bedanya glikogen di hati sama di otot? Ada yang tahu? Sudah belajar karbohidrat kemarin? Sama dokter apa? Ini anti. Apa bedanya glikogen di otot sama di hati? Seharusnya waktu kalian belajar glikolisis,
Glycogenolisis kalian diajari. Apa bedanya? Glikogen di hati itu digunakan untuk menjaga kadar gula darah. Glikogen di otot itu digunakan untuk sumber energi langsung. Ya beda. Jadi kalau dia di gambarnya itu glikogen menjadi glukosa di hati. Kalau kalau apa namanya eh, yang di otot glikogennya langsung turun melalui jalan Enden-Meyerhof glikolisis. Melalui jalan glikolisis terus turun sampai ke asil koenzim. Jadi beda alurnya. Dia turun itu di otot, kalau yang satunya dia akan ke glukosa yang di hati. Masih ada sisa disimpan di jaringan adipos. Jadi orang menjadi gemuk itu sebenarnya mudah atau susah? Susah. Itu yang di ujung. Ya. Nah, ternyata kadar glukosa darah itu tidak stabil. Dia fluktuatif, naik turun, naik turun. Dia akan mencapai peak, puncaknya pada saat habis makan. Habis sarapan pagi, makan siang, makan malam. Benar nggak? Atau makan pagi, sarapan siang, makan malam. Atau makan pagi, makan siang, sarapan malam. Mana yang benar? A, B, C. Sarapannya di mana? Bagus. Mendapat nilai 0. Makan itu untuk energi. Tadi baru saya sampaikan. Untuk sumber energi. Kalian kerja sebagai mahasiswa, itu pada saat pagi, berarti butuh energi. Makan pagi. Pada saat siang, masih kuliah, berarti butuh energi. Makan siang. Begitu malam, kalian mau tidur, gak banyak kerja. Sarapan pagi. Sarapan malam. Jadi waktu malam itu, sebenarnya tidak perlu banyak makan lagi. Karena konsep kita salah, akhirnya kebiasaan sarapan pagi hanya makan kecil, makan siang, makan malam. Malamnya berlebih, ditumpuk, jadi lemak. Waktu pagi kekurangan energi, ngantuk. Konsep ini harus kalian terapkan. Biokimia itu sangat dekat dengan kehidupan. Nah, sumber glukosa darah tadi itu di mana? Bisa dapat dari makanan. Kalau makanan kurang dia ambil dari glikogen di hati tadi. Kemudian kalau kurang lagi dia ngambil dari sumber-sumber non karbohidrat, gluconeogenesis. Bisa diambil dari lipid, bisa diambil dari protein. Ya. Kalau makannya terlalu berlebihan, kadar gula darahnya terus naik, tergantung dari kemampuan dari insulinnya, sintesis insulin. Kalau insulin tidak bisa menekan tadi, akhirnya dia bisa naik mencapai lebih dari 170, 180. Begitu dia melewati renal threshold-nya, ambang batas ginjalnya, maka tumpahlah dia keluar. Berikut glukosanya, maka dikenal glukos urea. Sehingga urinnya menjadi manis. Kalau nggak percaya, karena memang dia tumpah, seperti kita ngisi air di petmol. Sudah berlebihan kapasitas, dia keluar. Seperti itu. Nah, teknik ini sebenarnya sama. Kalau kalian waktu sahur minum banyak-banyak, ada manfaat nggak? Nggak ada manfaat. Kapasitasnya sudah terbatas. Pembuluh darah jantung dan pembuluh darah itu dia adalah tabung tertutup. Jadi kalau dimasukkan air banyak-banyak, pasti dia akan dikeluar. Maka ada teknik bagaimana supaya air ini tidak mudah hilang. Itu nanti kita pelajari kalau sampai. Ya.
Ini sebenarnya sama dengan fungsi makanan. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita habis makan, dia akan meningkat naik. Gulanya akan naik, begitu gula naik, maka dia insulin akan dilepaskan langsung. Kemudian dia akan turun. Tapi turunnya, kalau dia terlalu tinggi, turunnya juga akan terlalu rendah. Sama persis seperti kalau kalian lompat indah, terjun bebas di air. Semakin tinggi tempat kalian terjun, semakin masuk dalam. Jadi kalau kalian makan terlalu manis, sehingga dia mencapai puncak yang tinggi sekali, maka beberapa saat kemudian dia langsung kelaparan gitu. Kelaparan kemudian makan lagi. Karena rasa lapar makan lagi. Yang tadinya 3 kali jadi 4 kali, jadi 5 kali. Berarti ini tidak baik. Maka caranya ini kan akhirnya banyak makan gitu. Jadi eat more gitu. Udah lapar akhirnya banyak makan. Jadi caranya adalah turunkan puncaknya. Nah, turunkan puncaknya menyebabkan apa? Dia menjadi tidak lapar. Tidak masuk ke fase laparnya yang hanger itu. Nah, ini PR bagi kita pada saat menyusun pola diet. Akhirnya apa? Energinya yang dilepas perlahan-lahan, kemudian terasa kenyang terus. Kemudian akhirnya tidak terlalu banyak. Nah, ilmunya adalah kita harus tahu nilai indeks glikemik. Mana makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi dan mana makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Kalau dia memiliki indeks glikemik tinggi, ya tadi dia mencapai puncaknya begitu selesai makan, tapi kemudian dia cepat habis dan langsung lapar. Maka kita cari nilai indeks glikemik yang rendah. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan potensi karbohidrat yang terkandung pada makanan dalam peningkatan glukosa darah. Jadi potensi itu sudah ada di dalam makanan. Seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa berhubungan antara kadar gula darah dengan tingkat dari efek makanan tadi. Nah, ini klasifikasi dari nilai indeks glikemik. Kalau dia 70 sampai 100 itu dia dikatakan tinggi. Ya. Kalau dia 55 ke bawah dikatakan. Jadi paling tidak kalau mau sehat maka setinggi-tingginya kita menggunakan yang klasifikasi medium ke bawah. Nah, ini klasifikasinya indeks glikemik. Ya, ada kentang, wortel, madu, sereal jagung. Itu indeks glikemiknya tinggi semua. Ya. Tapi gandum, beras, coklat, kismis, pisang itu medium. Nah, yang lain-lain jagung, jagung manis, kacang hijau, bla bla spaghetti, havermut, seperti itu, anggur, jeruk, buah-buah. Buah-buah itu biasanya nilai indeks glikemiknya paling tinggi sedang. Buah-buah ya. Kalau buah-buahan tidak memiliki nilai indeks glikemik. Namanya buah-buahan. Berarti tidak bisa dimakan. Ya. Nah, ini klasifikasinya. Jadi kita lihat kelompok yang sebelah kiri itu adalah yang tinggi, kelompok yang sebelah kanan itu adalah yang rendah. Ya, ya mixing. Saya dulu paling suka mixing. Tahu pernah minumnya? Itu paling hobi waktu saya mahasiswa dulu. Saya nggak tahu rahasianya. Rupanya bisa buat sendiri sekarang.
Coca-Cola, ya Coca-Cola. Coca-Cola, kemudian dicampur susu kental manis, dikasih es, blender. Langsung jadi mixing. Semangka, tuh, tinggi. Siapa yang suka sahur pakai semangka? Iya. Kebuka pakai semangka. Nah, ini kelompoknya tadi. Kita lihat dua yang terkenal, yang suka dibanding-bandingkan. White rice sama brown rice. Selisih. Yang satu 72 masuk high. 66 masuk medium. Gembar-gemborkan. Medium, itu tinggi yang putih itu. Kalau apa namanya, kalau yang brown lebih rendah. Kemudian harganya jadi mahal. Kita lihat selisihnya berapa. 72, 66.